Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi faddalana biliqa'i syahri Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pimpinan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya dan segenap jajarannya, dan juga segenap pengurus serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Mari tak henti-hentinya terus kita menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan sejumlah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya serta seluruh umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin hidupnya bahagia, maka dia harus melapangkan ataupun meluangkan waktunya, mengosongkan waktunya untuk sesuatu yang dapat membuat rehat jiwanya. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan tamasya. Tamasya artinya berjalan-jalan, pergi ke suatu tempat di mana kita di sana bisa melepas penat, melepas kebosanan, melepas kegundahan. Dan biasanya tempat yang dituju adalah tempat-tempat yang hijau, taman, ataupun tempat-tempat yang luas, gurun pasir, lautan, dan semuanya adalah tempat yang dapat membuat orang ini melepaskan penat ini tadi. Namun bagi orang-orang yang ingin menempuh jalannya orang-orang saleh, yang ingin mendapatkan taman yang sejati, taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menempuh jalannya salafus salih, jalannya para salihin terdahulu, yaitu berjalan-jalan di taman ikhlas, di taman syukur, di taman taubat, di taman sabar, di mana sesungguhnya ini adalah taman-taman yang sangat luas, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Riyadus Salihin. Riyadus Salihin artinya adalah taman-tamannya orang-orang saleh. Kita tidak mengaku bahwa kita adalah saleh, kita masih banyak sekali kekurangan, tapi kita ingin menjadi seperti mereka. Kita ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalannya orang-orang yang istiqamah ya Allah. Seperti apa jalan yang dimaksud siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Di ayat yang lain disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang benar imannya, yang jujur di dalam keimanannya, dan orang-orang yang salihin, orang-orang saleh.
Untuk itulah kita semua duduk di majelis ini, Bapak Ibu sekalian. Mari tundukkan hati, kosongkan gelas kita untuk bersama-sama meraup beberapa mutiara dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan walaupun mungkin beberapa petik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bab ikhlas. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu babut taubah, bab taubat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan ampunan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ampunan yang seluas-luasnya. Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan barakah, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita dengan sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Seperti apa itu taubat jamaah sekalian? Taubat ini kalau hubungannya antara dia dengan Allah, syaratnya cuma 3. Yang pertama, masih ingat Bapak Ibu? Menghentikan dari kebiasaan maksiat tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau ada hubungannya dengan manusia, maka syarat yang 3 tadi ditambah dengan mengembalikan haknya orang yang kita ambil haknya. Kalau haknya itu adalah harta, uang, makanan, benda, properti, kita kembalikan kepada pemiliknya. Sengaja atau tidak sengaja pulang dari masjid pakai sendal sahabatnya. Begitu sampai di rumah, loh, kok sendalnya bagus ya? Ya, nggak sengaja, nggak sadar, ya. Tabiatnya manusia nyaman kalau pakai sesuatu yang enak, ya. Begitu dipakai asik saja, sampai di rumah, loh kok beda bentuknya, warnanya, mereknya. Nah, ya setelah kita menyadarinya, apa yang kita lakukan? Nah, langsung kita hubungin pengurus DKM, tolong umumkan siapa yang kehilangan sendal. Ini namanya taubatan nasuha. Kalau ada hubungannya dengan manusia. Yang cukup berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya boleh jadi menjadi beban yang sangat berat di antara manusia, di antara kaum muslimin, adalah kalau yang diambil adalah kehormatan, wibawa, nama baik dan seterusnya. Maka dia harus meminta ikhlasnya. Bagaimana caranya? Recovery nama baik orang tersebut, dan kita datang dengan gentle meminta maaf kepadanya. Nah, ini adalah taubatan nasuha. Saya ingin kita semua belajar kepada seorang wanita yang secara kasat mata dulu mungkin orang memandangnya hina.
Mungkin orang memandangnya sebagai tidak terhormat, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan kekasih-kekasihnya Allah, para malaikatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang sangat mulia. Saya pada kesempatan pagi ini hanya akan membacakan 2 hadis saja. Hadis ke-22, wa an Abi Nujaid, ya, Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan hamil karena zina. Dari mana taunya hamil karena zina? Dia sendiri yang bilang, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, fa inni hubla minaz zina, fatahhirni. Ya Rasulullah, saya hamil karena zina, tolong sucikan saya." Yang dimaksud sucikan ini, umat Islam kala itu sudah faham bahwa seseorang yang sudah pernah menikah lantas berbuat zina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman matinya bukan ditembak ceder sekali terus mati, bukan. Digantung sekali, enggak. Hukuman matinya adalah dengan dikubur setengah dada, setengah badan, dilemparin batu, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di situ. Sepintas orang melihatnya kejam, sepintas mungkin orang akan melihatnya, ya Allah, ini orang gak ada harganya banget. Dan ini adalah permintaan dari dia sendiri. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Saya ini hamil karena zina. Fatahhirni, sucikan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan wanita ini karena dia sedang hamil. Maka beliau perintahkan, kalau begitu kamu pulanglah dulu, lahirkanlah dulu anakmu. Maka dia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ibu, melahirkan anaknya. Setelah dia melahirkan anaknya, dia menggendong anaknya dalam keadaan sedang menyusui. Maka kemudian dia katakan, ya Rasulullah, inni zanaitu, fatahhirni ya Rasulullah. Panasnya, kotornya maksiat, dosa zina di dalam dirinya, dia terasa panas di dalam jiwanya dan dia merasa tidak pantas untuk terus berada dalam keadaan seperti itu, dan dia ingin menyelesaikannya dengan cara yang benar. Dia datang lagi kepada Rasulullah, terapkan had kepada saya, rajam saya. Maka Nabi mengatakan, engkau masih menyusui, selesaikan dulu tugasmu, baru engkau datang lagi. Maka si ibu ini pulang sampai 2 tahun menyelesaikan tugasnya sebagai ibu menyusui anaknya. Setelah itu anaknya dia titipkan kepada sanak familinya untuk dibesarkan, dan dia pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala si ibu ini menjalani hukuman, ya, beberapa orang sahabat melemparinya dengan batu. Ada salah seorang sahabat yang menyebutkan kalimat yang kurang elok, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ya, karena ini bukan ghibah dan ini adalah sejarah dan juga dicatat oleh para ahli hadis, perawi hadis. Beliau adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Ditegur sama Nabi SAW, ya Khalid, wahai Khalid, wallahi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya
taubatnya dia apabila digunakan untuk menerima taubatnya seluruh penduduk Madinah, maka cukup taubatnya dia itu mewakili taubatnya seluruh penduduk Madinah. Masya Allah. Sepintas orang melihatnya, ya Allah, itu anak siapa? Ya Allah, itu saudaranya siapa? Kok bisa-bisanya nabinya masih hidup, tinggal di negerinya Nabi, dia berbuat zina? Orang sepintas akan melihatnya hanya sisi keburukannya saja. Dia lupa man taba minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat dari dosa sama derajatnya seperti orang yang sudah atau tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Sama halnya dengan orang yang datang kepada kita jika dia meminta maaf, maka yang benar adalah cut off, pemutihan. Apa yang sudah terjadi di masa yang lalu jangan pernah diungkit lagi, karena dia sudah minta maaf. Ini kan kadang-kadang menjadi masalah di keluarga, kan kadang-kadang suka begitu ya Pak, ya Bu, ya Pak ya. Masalah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang katanya sudah saling memaafkan suami istri, begitu ada masalah disebut lagi. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Akhirnya, loh katanya sudah dimaafin, kok disebut lagi, gimana sih? Yo habis kamu begini. Wah, akhirnya perang Badar. Iya. Inilah yang menyebabkan keutuhan keluarga jadi terkoyak. Nah, ya. Tidak memahami konsep taubat. Kalau sudah taubat, kalau sudah minta maaf, sudah selesai. Jangan diungkit lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini ada hadis yang lain. Ada, kalau itu yang meminta had adalah seorang sahabat yang rajin ke masjid, rajin duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cek orang Kuningan mah ruruntungan anak bareng sama sahabat-sahabat yang lain. Duduk di majelis taklim, ikut ngaji, bapak-bapak kenal semua. Tiba-tiba dia datang kepada Nabi, Nabi pun kenal kepada dia. Orangnya soleh, bager. Tiba-tiba datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, fa inni qad zanaitu. Ya Rasulullah, sucikan saya telah berbuat zina. Kata Nabi, enggak, mungkin kamu cuma mengecupnya saja. Nabi berpaling, karena Nabi enggak sampai hati. Ini budak bager, ini orang baik banget, saleh banget. Enggak mungkin kamu zina, mungkin kamu cuma menciumnya saja. Nabi berpaling. Dia menghadap, ya Rasulullah, sucikan saya telah berzina ya Rasul, rajam saya. Enggak, mungkin kamu cuma memeluknya saja. Nabi enggak sampai hati. Sampai yang ketiga bilang, ya Rasulullah, wallahi demi Allah saya telah berzina, sucikan saya Rasulullah. Maka kemudian begitu diumumkan, semua sahabat menangis, kaget, dan enggak sampai hati. Begitu diumumkan hari haknya pelaksanaan rajam, sahabat enggak ada satupun yang sampai hati. Semuanya tertunduk menangis. Dan berbulan-bulan nama sahabat ini menjadi sebutan di setiap majelis, dan mereka begitu mengingat dia menangis dan mengenang dia. Sampai-sampai kemudian Nabi menyebutkan, sesungguhnya
dia bertaubat dengan taubat yang dapat meliputi taubatnya itu seluruh penduduk Madinah. Sepintas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, sepintas seakan-akan dia hina, padahal sesungguhnya dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada saudara kita, kepada sahabat kita yang sudah dalam keadaan sakit, sudah dalam keadaan kuyu, loyo, lunglai, di depan jeruji penjara dia datang. Saudaraku, kamu mesti tahu, saya adalah dalang dari semua penderitaan kamu. Saya tidak sanggup kalau di akhirat saya harus menanggung hukuman yang abadi selama-lamanya. Kalau engkau tidak ridha atas perbuatan saya, silahkan kau adukan balik saya, sehingga saya menggantikan posisi kamu. Saya rela. Kalau kamu pernah dipukul di penjara ini, kamu pernah diinjak di penjara ini, silahkan kamu sampaikan sehingga saya mendapatkan balasan yang serupa. Saya yang sudah menghancurkan karir kamu, saya yang sudah menghancurkan nama baik keluarga kamu, saya yang sudah mengkoyak-koyak kehidupan kamu. Kira-kira ya Pak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semua politisi ya ataupun public figure, entah itu artis atau apapun, yang dikit-dikit laporin polisi, dikit-dikit laporin polisi, dikit-dikit penjara, dikit-dikit tuduh korupsi dan lain-lain ya. Kalau kita lihat partai segala macam itu, begitu dia berkuasa, lawan politiknya hantam, iya kan? Kalau terjadi ini taubatan nasuha seperti ini, saya yakin sekali, siapapun yang berkuasa tidak akan diganggu. Kenapa? Karena dia yakin kalau saya sekarang mengganggu dia dan ternyata dia nggak salah, nanti saya harus taubat dengan cara seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar buruknya, ini saya belum cerita kabar baik nih ya, kabar buruk dulu. Karena kabar baik kan tadi sudah ya. Nah, nanti kabar buruk dulu, habis itu kabar baik lagi. Kabar buruknya, manusia itu punya tabiat rakus. Rakus kepada harta, rakus kepada jabatan, rakus kepada sanjungan pujian, rakus kepada kehormatan, posisi, sehingga sifat rakus ini membuat dia menjadi sombong dan membuat dia tidak mau mengambil langkah taubatan nasuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla jawfahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab." Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, sahih. Imam Bukhari Muslim meriwayatkannya. Sekiranya anak Adam itu punya satu lembah emas. Bapak Ibu punya nggak lembah emas? Belum? Berarti pengen. Wajar Pak Haji, sabar ya. Insya Allah sebentar lagi. Iya. Satu lembah emas. Bayangin Pak, kita pengen punya emas 1 kilo aja, kayaknya dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang mungkin tahu sudah terkumpul apa belum ya?
Ya, ya kalau dalam bentuk properti rumah atau apa mungkin bisa ya. Tapi ini emas batangan. Itu aja kayaknya perjuangan. Ini sudah punya satu lembah emas. Artinya ini konglomerat. Ya Bapak Ibu ya. Konglomerat. Kalau di Indonesia siapa tuh misalnya? Sebut saja. Siapa misalnya ya? Bento. Kalau di Harapan Jaya siapa Pak? Konglomerat di Harapan Jaya siapa? Ada? Mana Pak Haji? Tenang aja Pak Haji. Ya, paling saya kirimin proposal. Pesantren pembangunannya saya stop, duitnya nggak ada. Ya Allah, tenang aja Bapak Ibu ya. Enggak. Kalau sudah punya satu lembah emas, ini manusia tabiatnya, pasti dia menginginkan satu lagi. Dapat satu, akhirnya dia bilang sama timnya, sama keluarganya, sama ini ya, ini cadangan untuk baru nyampe 100 tahun ini kita perlu cadangan untuk sampai 200 tahun. Padahal umurnya belum tentu nyampe sampai segitu. Kayak begitu kan? Terus bagaimana Pak Bos? Bagaimana Bapak? Kalian saya challenge untuk menemukan satu lagi. Nah, ini tabiat manusia. Nanti begitu sudah dapat 2 Pak, dia pengen 3. Sudah punya 3 pengen 4. Tabiat manusia. Ini tabiat ya. Walaupun tabiat ini kadang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini tabiat umumnya manusia. Sudah punya istri 1, pengen berapa Pak? Langsung lompat 4. Ini yang ngomong ini lagi bujangan ya. Kata bapaknya 1 aja belum. Masya Allah. Bapak Ibu ya, ini tabiat manusia. Di hadis lain disebutkan, tapi ini marfu' hadisnya. Lau kana libni Adam wadin min nakhlin latamanna mithlahu thumma latamanna mithlahu thumma hatta yatamanna awdiyatan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sekiranya seorang anak Adam punya 1 lembah kebun kurma, pasti dia pengen 2. Sudah punya 2 pasti pengen 3. Sudah punya 3 pasti pengen punya beberapa lagi. Dan tidak akan pernah membuatnya cukup kecuali tanah. Jadi nanti merasa cukupnya kapan Bapak? Kalau sudah berkubang tanah, perutnya sudah diisi tanah. Tanah apa? Tanah kuburan. Dan Bapak Ibu sekalian, sifat rakus itu kita rasakan betul-betul hilang saat apa? Saat apa? Puasa ya. Puasa. Ya Allah. Nah itu, tapi itu bab lain ya. Kita masuk sini lagi. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, begitu sudah buka puasa, ya kita sudah berada dalam situasi biasa lagi, sifat rakus itu bisa jadi datang lagi. Nah, sifat rakus, sifat tamak ini tadi Bapak Ibu sekalian adalah tabiat umumnya manusia. Kecuali kata Syekh mengatakan illa man lutifa wa hudiya ya ila taufiq, kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah, jangan pernah merasa terlambat untuk melaksanakan taubat. Karena pintu taubat itu hanya tertutup
jika matahari sudah terbit dari arah barat. Ya Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu buka handphone, berita, YouTube, buka TV, tiba-tiba diumumkan sebuah fenomena alam terjadi, matahari terbit dari arah barat. Sudah nemu itu belum? Belum ya? Alhamdulillah. Itu pasti viral tuh. Ya. Insya Allah viral di berita ya. Kalau ternyata diumumkan matahari sudah tidak terbit lagi. Selama beberapa hari itu matahari tidak terbit. Jadi orang-orang pada keder, ini kok dunia gelap terus. Tiba-tiba pada hari Jumat, hari Jumu'ah diumumkan viral matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau terbit sudah dari arah barat baru pintu taubat sudah ditutup. Dan setelah itu masih panjang tuh kehidupan. Masih panjang lagi kehidupan setelah itu. Tapi selagi itu belum terjadi, pintu taubat masih terbuka selebar-lebarnya. Ya, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, Nabi sebutkan seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhakullahu ta'ala." Ini kalimat majazi. Allah tertawa, tanda kutip. Jangan bayangin Allah tertawa seperti kita ya, karena Allah bukan makhluk. Ya. Allah bukan jisim. Jadi istilah tertawa di sini jangan disamakan dengan af'alnya makhluk. Allah tertawa subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari pensifatan Dia yang tidak sesuai dengan keagungan dan keluhuran sifatnya. Ila rajulain, kepada dua orang pemuda. Yaqtulu ahaduhumal akhar, dua pemuda ini yang satu membunuh saudaranya. Ini Pak, si A sama si B, ya kan? Si A membunuh si B, dua-duanya sama-sama muslim. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Satu muslim, satunya kafir. Apa? Bukan. Kalau kafir nggak ada kesempatan. Yang satunya kafir, yang satunya muslim. Yang dibunuh yang muslim. Bang, meninggal. Syahid, syahid. Syahid. Ya. Jadi bukan sama-sama muslim ini. Kalau sama-sama muslim, ada ayatnya, muslim membunuh muslim, yang membunuh masuk neraka jahanam selama-lamanya. Kalau ini di medan perang, yang satu ini orang kafir membunuh seorang muslim, satunya Israel, satunya Palestina. Nah, ya, Israel kafir, Palestina muslim. Meninggal orang yang terbunuh di jalan Allah, matinya syahid, surga langsung tuh. Alatul langsung fast through ya. Nah, tidak lama kemudian ya, thumma yatubullahu 'alal qatil. Si pelaku ini tadi taubat, masuk Islam, bertobat dia, masuk Islam. Siapa contohnya tuh di zaman Nabi? Wahsy. Ya, Wahsy itu budaknya siapa tuh? Budaknya Hindun. Ya. Budaknya Hindun. Hindun tuh kalau nggak salah istrinya Sumayyah ya. Atau siapa? Ya. Atau suami Hindun. Oh, bukan. Hindun itu ya, pokoknya Hindun lah. Ya, masih ada hubungan famili dengan Nabi. Kalau nggak salah Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Ya, Hindun. Diperintahkanlah si Wahsy itu untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Terbunuh Sayyidina Hamzah atas pekerjaannya si Wahsy itu, karena dia ahli menombak. Dari jarak jauh lempar, ahli lempar lembing dia. Tepat mengenai dada beliau, tumbang beliau,
syahid, surga langsung. Tidak lama setelah itu, ya, sepulang dari perang Uhud, Wahsy menyatakan keislamannya, dia masuk Islam. Karena tahu pelaku yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah Wahsy, Rasulullah ya menerima permohonan maafnya, tetapi beliau katakan kepada Wahsy, kamu jangan sering ketemu saya. Kalau bahasa kita ya kira-kira gitu. Tapi intinya dia masuk Islam. Nah, ya, taubat dia, taubatan nasuha, sampai diistilahkan di sini Allah tertawa kepada dua orang, yang satu kafir, yang satu muslim. Yang muslim dibunuh seorang kafir karena peperangan di medan jihad. Tidak lama setelah itu dia bertaubat masuk Islam, dan akhirnya dia pun masuk Islam dan mati syahid. Wahsy pun akhirnya ya menjemput ajalnya dalam ya medan jihad, dan dia bersumpah, saya harus bisa membunuh seburuk-buruknya manusia di muka bumi ini, karena saya telah membunuh sebaik-baik manusia di muka bumi ini sebelum saya masuk Islam. Kata Wahsy begitu. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada perang Riddah namanya, ya, ini memerangi orang-orang yang murtad karena mengikuti nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu ini dibunuhnya oleh siapa? Wahsy dalam medan perang. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti ini, ya, kesempatan taubat ya ini terbuka lebar selebar-lebarnya, luas seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan ini hendaknya kita terus memperbaharui taubat kita. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah ya kami semua dan orang-orang tua kami semua dari api neraka. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Nah, sebelum kita tutup, silahkan barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tambah sedikit lagi, lalu kita tutup. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu udah mulai ngantuk. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami hormati, kata taubat tentunya terkait dengan getaran hati yang tulus dan ikhlas. Bagaimana seorang manusia yang memiliki hati ini kan ada tiga, hati yang bersih, hati yang kotor, dan hati itu bisa dibolak-balikkan. Bagaimana kita belum bisa menerapkan taubat kaitannya dengan tingkat keimanan kita, yang dimana istiqomah kita belum sempurna. Apakah taubat ini bisa dilakukan? Karena taubat ini kembali kepada hati, bukan ucapan. Bahkan juga pengaruh terhadap panca indera, ada mata, ada telinga, sehingga jangan sampai hati ini dinamis. Bagaimana menerapkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi keterangan Ustaz bahwa hukuman zina itu adalah dengan rajam. Barangkali itu untuk hukuman rajam ini adalah hukuman bagi orang yang sudah nikah atau muhsanat. Tapi bagi orang yang belum nikah ini itu adalah dengan dipukul. Satu. Kedua, bagaimana pula yang istilah itu
bukan istilah ya, zina, untuk pembalasan zina mata. Kan ada zina mata, ada zina yang berhubungan ya, antara itu dengan hubungan itu. Untuk hukuman zina mata apa? Dan yang ketiga itu kan hukuman dalam hukum Islam ya. Tapi untuk negara kita ini kayaknya ya, bagaimana untuk artinya membersihkan dari perbuatan zina tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk sesi pertama di Bapak Sultoni terakhir. Ya. Silakan, Pak. Oh ya, satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi belum selesai tentang ilustrasi kasus sandal ya. Kasus Sendal. sendal. Sendal ya. Oh, belum selesai, Pak ya. Belum selesai, artinya ada rasa ke rumah terus ke DKM terus ya gimana gitu ya. Ini saya teringat, mungkin yang lainnya jangan-jangan sama ya. Itu saya sudah akil balik gitu ya. Biasanya kalau masa-masa remaja itu ada hal-hal yang mungkin ya, misalkan sedang ngobrol-ngobrol ada ayam lewat gitu ya, terus makannya sama orang yang punya juga gitu ya. Nah kalau sekarang misalkan substansinya sama dengan kasus sandal tadi, itu kita kan sekarang usia udah lansia nih. Kalau dalam kematian nanti ditanya belum tobat gitu ya, nyari orangnya nggak ada gitu ya. Perbuatan apa supaya kita taubatan nasuha yang hablum minan nas seperti itu gitu ya? Apakah mungkin kita berinfak, mendoakan dan seterusnya gitu ya? Karena kalau dengan hablum minallah mungkin kita bisa setiap saat gitu. Nah sekarang seperti Ustaz bilang harus dengan orangnya gitu ya. Orang itu harus memaafkan kita gitu ya. Orangnya waktu zaman itu hilang itu nggak ada WA gitu ya, sudah dihubungi gitu ya. Terus kita kemana gitu loh? Masa kita merenung setiap saat gitu ya untuk ketemu orang itu gitu ya? Terima kasih. Teknisnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi pertama 3 penanya dulu karena waktu masih panjang, Ustaz, ya. Jadi kita batasi 3 dulu. Silakan Ustaz. Makasih. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, ternyata taubat itu bagian daripada ibadah yang dia mustamir, terus menerus akan selalu ada bersama kita. Apa dasarnya? Sabda Nabi, kullu bani adama khatta'un. Setiap, every single body. Jadi kalau pakai kullu, every single person, every single body, setiap satu orang anak Adam. Jadi bukan kolektif, tapi setiap satu orang. Kullu bani Adam, setiap seorang anak-anak Adam ini khatta'un, mereka adalah orang-orang yang berbuat salah. Yang ngomong Nabi, saya cuma menukil aja. Nggak akan ada di dunia ini orang yang gak pernah berbuat salah. Gak akan ada. Hatta Nabi sekalipun, walaupun itu bukan perbuatan dosa, pernah berbuat salah dan ditegur sama Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, Nabi ditegur sama Allah. Sang Nabi tercemberut dan bermuka masa, berpaling dan bermuka masa, hanya karena datang kepadanya orang yang buta. Kenapa Bapak sekalian? Sebenarnya bukan masalah soal butanya. Nabi tidak, bukan soal butanya, gak ada itu. Mustahil itu ada dalam diri Nabi, karena beliau maksum dari dosa. Karena kalau berpalingnya karena dia buta, ini dosa, gak mungkin. Jadi para ulama menyebutkan begini,
Abdullah bin Ummi Maktum, ya, ini sahabat Nabi. Kamu nggak nanya sekarang, nanti juga masih bisa. Karena tiap hari ketemu sama Nabi. Tapi ini pembesar-pembesar Quraisy, mumpung dia datang, kesempatan ngomong ini sekarang ini, saya menjelaskan Islam kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah. Nabi berpaling. Jadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Namanya orang buta, dia nggak tahu Rasulullah itu menanggapi beliau apa enggak. Selagi belum menanggapi, panggil terus. Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat bersama-sama dengan saya, kira-kira seperti itu. Ya nanti juga setelah ini masih banyak waktunya, 24 jam waktu Nabi untuk sahabat itu. Tapi ini pun ditegur oleh Allah, walaupun ini bukan perbuatan dosa. Apalagi kita. Maka sampai Nabi menyebutkan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, atau di riwayat lain disebutkan at-taibun. Sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah mereka yang kembali kepada Allah. Nah, terus bagaimana dong suasana hati ini? Kan kita berbolak-balik, kadang berbuat ini lagi, kadang maksiat lagi, segala macam. Nah, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengenai persis seperti pertanyaan yang Bapak sebutkan tadi. Maka kemudian muncul hadis yang sangat terkenal. Kemudian Nabi menyebutkan, inna abdan aznaba dzamban faqala ya rabbi aznabtu dzamban faghfirli fayaghfirullahu lahu. Ya Allah, sesungguhnya saya telah berbuat dosa. Dia sadar. Siapapun orangnya, begitu berbuat salah dia sadar. Dia sudah berbuat dosa. Lantas kemudian dia minta ampun pada Allah. Kenapa dia minta ampun? Karena dia tahu perbuatannya salah, maka dia berhenti. Kenapa dia minta ampun? Karena dia tahu dia berbuat salah, maka dia menyesal. Kenapa dia meminta ampun kepada Allah? Karena dia tahu dia berbuat dosa, maka dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah. Orang yang beristighfar dengan tulus kepada Allah, tandanya dia bertaubat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, kan gitu ya. Ghaddul basar gitu ya. Tundukkan pandangan ya. Famakatha ma syaa fa'adnaba dzamban. Kemudian berlalu masa berbuat dosa lagi. Sama. Ada pepatah, jangan seperti keledai jatuh pada lubang yang sama gitu ya. Tapi manusia itu memang bukan keledai. Iya. Bahkan kadang-kadang lebih parah. Udah tahu dosa, diulang lagi. Artinya, kenapa disebut famakatha ma syaa, berlalu masa? Manusia itu, maaf ya, memorinya kadang-kadang rada sedikit pendek. Udah rada sedikit lagi. Ya kan? Berlalu 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, gitulah, kumat lah gitu kan. Ada yang bilang kumat katanya, kambuh lagi. Habis itu dia minta, ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa. Taubat lagi. Kemudian dia datang lagi kepada Allah, ya Allah, saya berbuat dosa lagi, saya minta ampun ya Allah. Allah ampuni. Famakatha ma syaa, berlalu masa kemudian dia berbuat lagi. Dia minta ampun lagi, diterima lagi taubatnya sama Allah. 3 kali itu sudah. Nah, yang keempat datang lagi, ya Allah, saya berbuat dosa lagi ya Allah, saya minta ampun. Diterima nggak taubatnya, Bu? Diterima nggak, Pak? Masya Allah. Pengennya begitu ya, tapi memang begitu. Sampai-sampai kata Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, faqala rabbuhu, maka Allah berfirman, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi. Aku ampuni hambaku, aku ampuni hambaku, aku ampuni hambaku. Insyaallah, ampuni. Jadi memang ibadah yang namanya taubat itu istimrar. Seperti kita sabar, sabar tidak ada batasnya.
Seperti kita syukur, syukur tidak ada batasnya. Mau dikit, mau banyak. Bapak Ibu, kalau kita mau bersyukur itu jangan pernah bosan. Biar orang yang mendengar kalimat terima kasih kita yang bosan kepada kita. Kita jangan pernah bosan untuk berterima kasih. Makasih ya Pak, makasih ya Bu, makasih Pak Haji, makasih Bu Haji, makasih Mas, makasih Dek. Makasih mulu, cuman segitu saya malu nih. Gak apa-apa. Gitu ya. Begitupun istighfar terus. Jadi dia akan selalu melekat pada diri kita sepanjang hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak, mudah-mudahan terjawab. Ya. Kemudian ke sana Pak Ustadz ya, zina mata. Nah, istilahnya memang Bapak sekalian. Ini memang ada hadisnya, tidaklah setiap Bani Adam kecuali mendapatkan jatahnya dari zina. Dalam tanda kutip jatah di sini kebagian zina. Tapi zina yang dimaksud tangan zinanya adalah dengan mengusap, mata zinanya adalah dengan melihat, mulut zinanya adalah dengan mengucap atau mencium dan lain sebagainya. Dan zina yang disebut zina adalah zina akbar, zina besar, yaitu ya berhubungan suami istri padahal dia bukan suami, bukan istri. Memang terbagi dua, ada zina ghair muhsan, ada zina muhsan. Agak sedikit berbeda tapi maknanya jauh. Muhsan dengan muhsanah, muhsanat. Kalau muhsanatun artinya gadis yang terpelihara. Muhsanatun pakai tak marbutah, gadis terpelihara, artinya yang terjaga, tidak tersentuh oleh laki-laki. Muhsanatun, wanita yang dipingit. Nah, yang dimaksud sini adalah muhsan. Muhsan itu sifat untuk zina, zina muhsan. Jangan ditambahin tak marbutah, artinya berbeda. Seperti maktab dengan maktabatun. Maktabun artinya meja, maktabun artinya meja. Tapi kalau maktabatun artinya apa? Maktabatun artinya perpustakaan. Beda ya, muhsan dengan muhsanatun berbeda. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah dia berzina, zinanya muhsan namanya. Hukumannya rajam, dilemparin batu sampai mati. Tapi kalau masih bujangan, masih gadis, belum pernah menikah, dia berzina, hukumannya dijilid. Dijilid itu dicambuk 100 kali di depan muka umum, kemudian dibuang setahun. Jadi dicambuk 100 kali, setelah itu dibuang. Kalau tadinya tinggal di Harapan Jaya, dibuang, suruh tinggal di Rawabugel. Dekat banget. Ya, masih ketemu. Ya dibuang di Medan kayak sono. Agak jauh, dibuang ke Papua kemana ya, di sana ada rumah, udah kamu mengasingkan diri setahun. Tapi dicambuk dulu 100 kali di depan orang banyak untuk menjadi pelajar. Nah itu, nah bagaimana kalau zina mata? Tadi saya dengar di belakang tuh ada sayup-sayup ngomong, zina mata hukumannya apa? Dicolok katanya. Walah. Atau dikasih cabai matanya gitu biar. Kalau bahasa Sunda itu memang unik Pak. Bahasa Sunda itu kalimat yang panjang itu singkat saja Pak. Ya di sini ada yang orang Sunda Pak, dari Kuningan apa dari Tasik gitu. Jadi apa aja? Jadi kalau mata melek, ya mata melek dimasukin pasir, kan panjang tuh, mata melek kemasukan pasir, kata empat kata disingkat jadi satu kata aja. Kaperepenan. Ya Pak Haji ya. Iya. Kata orang Jawa, saya lebih singkat lagi, kelilipen. Kelilipen ya Pak ya. Mata melek dimasukin pasir. Nah, hukumannya itu gitu. Kalau zina mata ya enggak. Ya.
taubatan nasuha. Ya, maaf ya, seorang bujang memeluk seorang gadis gitu ya, tapi maaf tidak sampai berhubungan suami istri ya, memeluknya, menciumnya, taubatan nasuha, cukup dia menyesal, dia mengulanginya, dan dia minta ampun kepada Allah, dan segera taubat. Nah, taubatnya orang yang berbuat dari seperti itu bagaimana taubatnya, Pak? Nikah kan gitu ya, nikahkan. Ini sudah mah ketahuan ya kan, malu, dimarahin, disuruh taubat tapi nggak dinikahin, besok ngulang lagi dia. Mojok lagi ya. Kayak gitu. Dinikahkan, panggil orang tuanya. Kamu anaknya siapa? Kamu anaknya siapa? Panggil orang tuanya. Ini bocah sudah saling mencintai. Sudah orang tuanya, jangan kasih syarat yang susah-susah. Yang halal bikinlah mudah supaya yang haram jadi susah. Kalau yang halal dibikin susah, nanti yang haram jadi mudah. Konsepnya Islam kan begitu. Jadi Bapak, kalau sampai melakukan zina mata, jangan dicolok. Jangan dibikin kelilipan. Apa? Hindari, jauhi, ganti. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Taubat. Ya. Bagaimana taubatnya? Seringlah mata digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Seringlah matanya digunakan untuk duduk di majelis ta'lim, mendengarkan dan memandang wajah saudara-saudara yang saleh, teman-temannya di majelis, di masjid, di majelis ta'lim, musalla, ya. Alirkan air mata dari kedua mata kita ini, mengalirkan air mata, taubat, penyesalan, rindu, cinta kepada Allah, penyesalan, permohonan maaf, menangis, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Begitu Pak Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Satu lagi belum? Ya, keasikan. Ya. Sendal Pak, sendal. Ya. Soal sendal. Orang yang mau kita mintain maaf sudah tidak ada. Tadi betul memang belum selesai. Begitu balikin sendalnya nggak ada yang ngaku. Diumumin sama DKM. Ya. Diumumin ini sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, siapa yang punya sendal merek New Era warnanya coklat masih baru? Enggak ada juga yang ngaku, Pak. Kata Pak Jiaan, itu kayaknya punya Pak Haji Muhsinin. Pak Haji Muhsinin yang lain tapi bukan yang ini. Kemana beliaunya? Kemarin saya dapat kabar katanya pulang kampung ke Medan. Waduh. Alamatnya di mana? Enggak tahu. Dicari sampai ke Medan, enggak ketemu juga, dicari nomor teleponnya enggak ketemu juga. Itu sandal ditaruh di tempat pengumuman. Namanya kalau sudah seperti ini menjadi benda luqatah. Walaupun penyebabnya beliau ini gara-gara salah ngambil sendal nih. Luqatah nih. Beliau sudah, artinya memang salah. Seandainya pun dia sengaja, dia sudah punya niat baik, dia sudah taubat, taubatnya nganterin. Tempatnya di mana? Masjid. Masjid ada tuan rumahnya, ketua DKM dan pengurusnya. Pak, saya ngambil sendal Pak ini nih. Tadinya saya lihat kok sendal bagus banget, tertarik saya bawa pulang. Ini bagus banget, saya nggak punya, pengen beli nggak kuat gitu. Begitu nyampe di rumah nyetel TV, ada ceramahnya Ustadz, katanya hukumannya nanti dibakar di neraka. Saya takut. Saya balik lagi. Begitu, ya Pak Haji saya nggak tahu nih, kata udah diumumin. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada juga pemiliknya. Itu si bapak, ya Allah, ntar gimana dong? Nah, bapak sudah mengantarkan ke masjid, sudah selesai. Sudah diumumkan, sudah selesai, sudah dimaafkan, sudah diampuni dosanya sama Allah. Tinggal ini sendal milik siapa? Maka dia menjadi benda luqatah. Ketika menjadi benda luqatah, aturan dalam syariat Islam adalah dia diumumkan di tempat di mana ditemukan itu selama 1 tahun. Diumumkan setahun. Iya, jangan seenaknya aja nemu uang 100.000 di karpet diambil. Wah,
nemu nih gitu. Ya. Terus udah takutnya masukkan aja kotak amal. Jangan. Umumkan dulu. Siapa yang kehilangan uang sebesar 100.000? Siapa yang kehilangan handphone? Makanya memang harus ada lemari khusus di masjid itu yang digembok ini dikasih tanggal, ditemukan pada tanggal sekian oleh si anu, posisinya seperti apa, bendanya apa, mereknya apa, warnanya apa, spesifikasinya jelas, ditulis pengumumannya di mading-mading kita. Barangnya tetap simpan di dalam, tapi pengumumannya ditulis running text di ini, dan setiap Jumatan diumumkan. Setiap Jumatan MC mengumumkan ya. Jadi kalau MC itu sebenarnya tugasnya banyak tuh, nanti mengumumkan ya perolehan kotak amal, sumbangan-sumbangan, berita-berita tentang kegiatan masyarakat atau kondisi masyarakat, mungkin ada yang sedang sakit atau apa. Nah, salah satunya kalau ada luqatah. Luqatah ini artinya barang temuan, barang yang ditemukan maksudnya, gitu. Diumumkan. Sudah 1 tahun diumumkan, tidak juga ada yang merasa memiliki, baru dilelang. Diumumkan, kita buatkan berita acaranya, telah ditemukan 1 buah ya drone, kamera drone. Nah, saya mahal dia Pak ya, bisa 20 jutaan itu. Ya, tidak jelas pemiliknya ya. Sudah diumumkan selama 1 tahun dengan cara ini buktinya, diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka kemudian dilelang kepada umat Islam. Siapa yang membelinya dengan harga yang murah, separuhnya, sepertiganya, atau mungkin 1/4 harganya, siapa yang memilikinya dijual. Nanti uangnya menjadi kas Baitul Mal, kasnya DKM untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Begitupun tadi Bapak, saya mau kembalikan ini orangnya kemana, nggak ada. Nah gitu ya, maka ini dianggap seperti sebuah luqatah ya. Serahkan kepada DKM menjadi dana abadi, dalam tanda kutip dana tahunan, setahun disimpan sama DKM. Pak, ini benda luqatah, saya ingin mengembalikan kepada orang yang berhak atas ini. Saya tadi punya hutang sama dia, tapi saya mau bayar kok dia nggak akan nongol-nongol. Jadi Pak, ini saya titip ke DKM, disimpan ya Pak, tapi tolong diumumkan dan diinepin selama 1 tahun. Nah, diinepin bukan semalam 2 malam, diinepin 1 tahun. Enak nih kalau seperti ini terus, DKM punya uang ya ready, uang simpanan 1 tahun. Nah, jadi butuhnya kayak apa uang begini, jangan diapa-apain Bapak, simpan. Setelah 1 tahun diumumkan, tidak juga ada yang ngambil, baru kemudian diumumkan kas ini menjadi milik DKM untuk kemaslahatan orang banyak. Ketika Bapak menyerahkan kepada pengurus masjid, beban Bapak sudah lepas. Jangan terus dia disimpan di rumah ya, karena dia masih berada di lingkaran kita, belum lepas dari badan kita. Lepas dulu dia. Kemana? Baitul Mal. Baitul Mal ada di mana? Masjid. Datang Pak Haji Muhsinin, ini saya ada uang 20 juta. Saya punya utang sama sahabat saya dulu waktu saya masih dinas. Dia ngebantu saya mau balikin, saya cari-cari kemana dia nggak ada. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Ahli waris pun nggak ada, saya cari-cari nggak ketemu. Saya titip Pak, tolong diumumkan. Siapa tahu, namanya orang ya Pak ya, siapa tahu nanti ada mungkin saudaranya, sanak familinya lewat sholat di masjid sini, jadi supir Grab, jadi apa namanya itu, driver ojol, mampir ada tulisan, itu kan kakek saya itu. Itu kakek saya namanya. Oh, ternyata dia ngutangin orang sini. Langsung dia calling DKM, ya hubungi nomor ini, cari DKM-nya. Pak, itu benar kakek saya Pak. Oh, kakek kamu ya. Namanya siapa? Namanya ini benar. Oh, ya dicari. Pak Haji katanya. Benar, kenal apa namanya? Ini orang tadi dinas ini. Oh iya betul itu. Mana? Oh, tadi cucunya datang ke sini, ditelepon ketemu. Tapi ini butuh waktu 1 tahun diumumkan. Kalau sudah 1 tahun sudah maksimal, baru tidak ada juga, baru kita buatkan berita acara. Sudah diumumkan selama 1 tahun tidak juga ada yang mengambil. Maka ini menjadi benda luqatah dan menjadi milik Baitul Mal. Wallahu a'lam. Begitu Bapak. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi? Sudah Pak Sultani?
Ada lagi? Silakan, ada yang ibu-ibu. Oh ya. Oh, Bapak lagi. Terima kasih. Baik. Tambahan dari saya, Ustaz. Iya. Ini untuk hukuman rajam tadi ya, apa itu dua-duanya? Kan kelihatannya tadi keterangannya itu pengakuan dari perempuan aja. Saya pernah berbuat zina, kamu kena rajam. Nah, yang berzina ini kan bukan perempuan saja ya kan ya. Tapi kan ini kan ya namanya. Iya, pasti ada. Pasti Baik. ada lah. Iya. Ya dua-duanya lah. Dan ini kalau umpamanya di negara kita lah gitu, kalau ada satu keluarga ada berbuat seperti itu untuk membersihkan diri dari hukuman ini, ya negara kita ini kayaknya Oke, ya, paham. gitulah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kita izinkan satu lagi dari ibu-ibu, ada? Ada yang bertanya, Ibu? Ya, tidak ada. Bapak, ada? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke. Silakan. Nah, ini masuknya fikih daulah ini nanti masuknya. Fikih apa namanya? Nah, baik. Kembali ke sini Bapak sekalian. Hukum di sebuah negara pada dasarnya ya ada pilihan, apakah dia menggunakan hukum syariat Islam atau kemudian dia menggunakan hukum yang disepakati oleh penduduk suatu negeri. Contoh, kayak di negeri kita, di Indonesia, orang yang mencuri, ya mencuri juga tidak sembarang mencuri nih. Mencuri barang yang sampai nisab. Nah, ada nisabnya, ada aturannya itu. Saya lupa ukurannya berapa nisabnya itu, kalau dia mencuri itu seberapa, ukuran berapa gram emas. Jadi misalkan dia mencuri motor, nah ini mencapai enggak sekian gram emas. Ya, ada nisabnya. Jadi enggak sembarang mencuri. Mencuri cuma 1 juta dipotong tangannya, enggak. Ya, dan disebut mencuri yang harus dipotong tangan. Ini adalah mencuri benda yang disimpan dengan rapi, dengan hati-hati. Makanya kalau pencuri motor itu tidak bisa disebut yang harus dipotong tangan. Kenapa? Karena dia bendanya ada di luar. Bapak parkir motor di pinggir jalan, parkir mobil di pinggir jalan, dibawa kabur sama maling. Ya maling, ya Bapak salah nggak naruh parkir di pinggir jalan? Salah nggak Pak? Bapak salah nggak? Kan mestinya kan parkir di tempat parkir ya Pak ya. Ini parkir di jalan, kan enak tinggal bawa aja. Bapak salah nggak? Salah. Malingnya salah nggak? Maling tetap salah. Tetap salah, bukan barangnya kok dibawa. Tetap salah dia, tapi jangan dipotong tangannya. Karena Bapak naruhnya nggak di tempatnya. Kalau Bapak parkir di tempat parkir, dijagain sama petugas parkir, ada security-nya, masih dicuri juga, nah ini yang dipotong tangan. Gitu. Ya kan? Sudah tahu benda berharga, naruhnya sembarangan. Kalau dicuri orang, pencurinya tidak bisa dipotong tangannya. Nah gitu. Potong kakinya katanya. Waduh, lebih sadis lagi. Jangan, ada aturannya. Nah gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi itu sesuai dengan keputusan suatu masyarakat kaum muslimin di suatu tempat. Jadi dia nggak kaku. Aturannya oke, dia kan sudah mencuri di rumah orang, sudah mencapai nisab juga, sepotong tangannya. Tapi kesepakatan umat Islam di negeri tersebut belum menggunakan ini, maka ini bisa dilakukan. Apa hukumannya? Di penjara. Tapi kalau si pemilik harta itu memaafkan, khalas, selesai.
Cuman masalahnya kan ini zina. Bagaimana dengan zina? Zina kan ini bukan soal, ya, bukan soal curi mencuri, kecuali maaf ya, pemerkosaan ya. Kalau itu lain. Kalau pemerkosaan hukumannya bisa hukuman mati. Kalau pemerkosaan hukumannya bisa hukuman mati. Ya, ta'zir. Jadi hukumannya itu ta'zir. Nah, ta'zir ataupun kesepakatan, kalau kesepakatan umat Islam di situ, masyarakat di situ, orang yang melakukan tindakan pemerkosaan hukumannya hukuman mati. Wah, bisa. Ya, tergantung kesepakatan di satu wilayah. Nah, itu panjang babnya ya. Nah, di negeri kita tidak ada undang-undang yang mengatur orang yang berbuat zina dicambuk, dihad, dirajam sampai mati, kecuali di Aceh. Ya, daerah istimewa itu. Jadi kalau pengen seperti itu ya bisa pergi ke Aceh. Tapi dengan syarat biasanya ada aturannya, harus menjadi warga penduduk Aceh. Nah, pergi ke sana, pindah KTP, pindah kakak dulu, semata-mata hanya pengen dihukum. Kan gitu ya. Nah, tidak bisa dengan cara misalnya dipergokin, dicari-cari, nggak boleh. Karena hukuman seperti itu adalah datang dari dirinya sendiri. Jadi maaf ya Pak ya, misalnya ada orang berzina nih, fulan sama fulanah. Si fulanah pengen membersihkan dirinya, dia ngaku saya berbuat zina, saya minta dihukum. Si fulannya nggak ngaku. Kamu zina sama siapa? Sama si fulan. Bener? Enggak. Itu hukum zina tidak bisa ditegakkan Bapak Ibu. Kecuali tidak ada pengakuan si fulannya dicari susah, fulannya nggak ada. Atau nggak ada buktinya. Kalau ini kan ada buktinya, hamil tadi kan, dan dia ngaku bahwa dia zina. Nah sudah diterapkan. Begitu dicari zina sama si fulan, fulannya mana? Panggil fulannya. Kamu benar sih? Enggak, demi Allah enggak. Itu si fulanah yang tadinya mau dihukum, nggak bisa ditegakkan. Karena ada saksi yang mengatakan itu tidak pernah terjadi. Ya si fulannya juga nggak bisa dihukum. Mau dia nggak ngaku. Kecuali ada saksi 4 orang. Ya, ketika Bapak Ibu lomba 17 Agustusan itu bawa pakunya masuk ke botol, itu ngelihat 4 orang itu. Susah ya? Susah. Ketutupan. Ketutupan spray. Astagfirullah. Susah kan? Susah. Ada di zaman Sayyidina Umar dulu, tetangga melaporkan tetangganya, ya Amirul Mukminin, saya punya tetangga minum khamar, tolong dia dihukum, cambuk 80 kali. Oh itu? Oh iya. Siapa yang lihat? Saya sendiri. Kamu ada saksi enggak? Enggak, saya sendiri. Loh kok bisa? Saya naik genteng, saya buka, kelihatan dia lagi mabok. Ini meniat banget namanya. Tidak, ngintip namanya. Justru dia yang dihukum. Kalau gitu kamu yang saya hukum, dicambuk 50 kali. Iya, kenapa? Rumah tetangganya aku diintip. Gak boleh Pak. Iseng. Itu ya. Apa CCTV kan Bapak pakai CCTV begini. Biasanya madepnya ke carport kan? Carport sendiri dipadepin ke sono. Ke arah rumah tetangganya. Gak boleh. Iya kan? Nah ini. Jadi gimana cara taubatnya Bapak ya? Ya cara taubatnya berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulanginya lagi. Yaitu dengan cara apa? Menggantinya dengan kebaikan dan terus lakukan ibadah, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tidak ada pilihan lain karena di negeri kita belum menerapkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab. Ada? Baik, kebaikan menghapus kesalahan Ustaz. Baik, jika ada pertanyaan satu lagi silakan. Kalau tidak bisa kita akhiri majelis ini. Ada? Cukup ya? Sudah Ya? cukup. Silakan Ustaz untuk dibaca doa. Atau dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya, responnya ya, dan juga kesabarannya sampai dengan jam 6:30 kita bersama-sama. Semoga duduknya kita di masjid yang kita cintai ini bernilai i'tikaf
talabul ilmi, silaturrahim, dan juga menghidupkan hari-hari Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Wahai Allah yang memiliki arasy yang agung, wahai Allah yang memiliki kursi yang agung, wahai Allah yang menggenggam jiwa-jiwa kami, wahai Allah yang mengatur segala urusan kami, wahai Allah yang telah menetapkan takdir kami, ya Allah, Engkaulah yang telah mengumrahkan kepada kami kehidupan ini, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih ya Allah atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Mata yang setiap hari kami gunakan, ya Allah, telinga, lisan, tangan, kaki, anggota badan kami, ya Allah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, perjumpaan kami dengan saudara-saudara dan teman-teman kami, ya Allah, sebuah kebahagiaan yang besar, sebuah nikmat yang besar, ya Allah, ya Rabbana, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, la ya Rabbana, tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan, ya Allah, seluruhnya adalah pemberian darimu, ya Allah, hatur nuhun, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kau anugerahkan kepada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami iman, Kau berikan kepada kami jiwa raga yang sehat, keluarga yang selalu mendampingi kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur, ya Allah, atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Rabbana, ya Rabbana, ij'alna syakuran, ij'alna syakuran, ij'alna syakuran. Ya Rabbana, curahkan pula salawat salam untuk junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah bersusah payah menyebarkan risalahmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Curahkan pula salawat salammu, keberkahanmu untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pewaris-pewarisnya dari kalangan para ulama dan tabi'in. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon, ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami, sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami semenjak kami kecil, ya Allah. Balaslah segala kebaikan-kebaikan mereka, ya Allah. Balaslah segala kebaikan-kebaikan mereka atas kami, ya Allah. Balaslah segala kebaikan-kebaikan mereka atas kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, balaslah semua kebaikan-kebaikan ayah ibu kami kepada kami, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, luaskan kubur mereka, cahayai kubur mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahman, ya Rahim, maafkan segala kesalahan ayah ibu kami, mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat, ya Allah. Maafkan segala dosa salah mereka, ya Allah. Maafkanlah, ya Allah. Mungkin mereka pernah meninggalkan sholat, maafkanlah, ya Allah. Mungkin mereka pernah meninggalkan zakat, maafkanlah, ya Allah. Mungkin mereka pernah meninggalkan kewajiban, maafkanlah, ya Allah. Mungkin mereka pernah berkata yang kasar, maafkanlah, ya Allah. Mungkin mereka pernah melakukan kesyirikan, maafkanlah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, maafkan mereka, berlemah lembutlah kepada mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Muliakanlah kedatangan mereka, ya Allah. Tinggikanlah derajat mereka, ya Allah. Kumpulkan mereka bersama hamba-hambamu yang beriman, bersama hamba-hambamu yang saleh salihah, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Berikan kesehatan, panjang umur untuk orang-orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Betapa besar kenikmatan memiliki orang tua yang bersama-sama dengan kami, ya Allah. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebahagiaan. Mampukan kami berbakti kepada mereka di sisa-sisa umur kami. Ya dzal jalali wal ikram. Sehatkan lahir batin mereka, ya Allah. Bahagiakanlah mereka, ya Allah, ya Rahman. Mampukan kami membahagiakan mereka. Mampukan kami membahagiakan mereka, ya Allah. Mampukan kami membahagiakan mereka, ya Allah.
dengan akhlak kami, dengan harta kami, dengan kebersamaan kami, dengan kepedulian dan perhatian kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan yang Kau berkahi ya Allah, anak-anak cucu-cucu yang saleh-salihah. Jadikan mereka imam bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan mereka ahlul ilmi dan ahli kebaikan ya Allah. Bimbing mereka selalu berada di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Bimbing mereka, bimbing mereka berada di jalan-Mu yang lurus ya Allah. Dimanapun mereka berada senantiasa dalam pengawasan dan penjagaan-Mu ya Allah. Di darat, di laut, di udara, di dalam negeri, di luar negeri, di rumah, di luar rumah ya Allah. Bimbinglah mereka ya Rabbana. Bimbinglah mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ya Allah. Berikan mereka panjang umur, sehat, keberkahan, rezeki yang berkah ya Allah. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, bukakan hati mereka, cahayai hati mereka, berikan hidayah dan taufik kepada mereka. Anak cucu kami yang sudah bekerja, bimbing mereka di dalam pekerjaannya, selamatkan dari segala fitnah dan bahaya, lindungi mereka dari segala kesulitan-kesulitan yang mengganggu kehidupan mereka ya Allah. Berikan mereka sukses dunia akhirat ya Allah. Berikan mereka keberkahan usia dan rezekinya ya Allah. Selamatkan mereka, selamatkan lahir batin mereka. Selamatkan mereka di dalam bekerja, dalam perjalanan, di darat, di laut, di udara, di dalam negeri, di luar negeri, di dalam rumah, di luar rumah ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Engkaulah yang menjaga mereka 24 jam sehari, 24 jam, 30 hari sebulan, 369 hari setahun, dan sepanjang hidup mereka ya Allah. Setiap saat, setiap detik Engkaulah yang menjaga mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menjaga mereka, bukan kami, bukan siapapun ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau mencintai permaafan, Engkau adalah Maha Pemaaf ya Allah. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Maafkan kami ya Allah, dosa-dosa kami yang terang-terangan, dosa-dosa kami yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami ridha dan syurga-Mu. Kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Anugerahkan kami husnul khatimah, anugerahkan kami husnul khatimah, anugerahkan kami husnul khatimah. Anugerahkan kami husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Ya Allah, rahmati kami di saat hari kematian kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami di hari kematian kami ya Allah. Lunaskan hutang-hutang kami sebelum kami meninggalkan dunia ini ya Allah. Solehkan, solehahkan anak cucu kami sebelum kami mati ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, bersihkan kami dari dosa-dosa kami menjelang kematian kami ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, matikan kami dalam keadaan bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ghafur, Ya Rauf, Ya Afu, Ya Dzal Jalali wal Ikram.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.